Demonstrasi terbesar dalam sejarah Kabupaten Pati, Jawa Tengah 13 Agustus lalu menggoyang kursi bupati yang diduduki Sudewo. Desakan pemakzulan yang menggema kencang mendapat lampu hijau wakil rakyat di gedung parlemen Pati. Seluruh fraksi DPRD Pati termasuk Gerindra sebagai partai asal sekaligus pengusung Sudewo dalam pemilihan Bupati 2024 sepakat menggunakan hak angket dan membentuk panitia khusus atau pansus sebagai bagian dari proses pemakzulan. Jadi yang jelas itu Bupati ini melanggar sumpah janjinya, intinya itu ya, sumpah janjinya pada saat pelantikan kemarin, dan juga di situ ada masalah kewenangan, menyalahgunakan kewenangan jabatannya ya, dalam artian mutasi jabatan. Jadi kemudian ada juga masalah penentuan direktur rumah sakit itu yang sudah mendapat teguran BKN yang ketiga kali itu belum direspon. Kemudian juga ada masalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati yang kita DPRD pun kadang-kadang juga sampai tidak tahu, berubah-berubah ya, bahkan yang betulnya katanya efisiensi tapi kenyataannya dibangun, ada perubahan pembangunan padahal barusan dua tahun yang lalu diperbaiki. Ya, perlawanan kini tak cuma digaungkan di mimbar jalanan, tapi juga telah dibawa ke ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati. Langkah itu sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. Keputusan rapat paripurna itu nanti akan dikirimlah hasil itu, misalnya keputusannya bahwa Bupati harus berhenti dan diberhentikan, misalnya harus diberhentikan. Nah, itu bergulir ke Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Agung itu dalam 30 hari Mahkamah harus memeriksa ya, mengadili apakah benar ya dugaan apa yang diputuskan oleh DPRD Pati nanti benar atau tidak. Kalau tidak ya selesai, tidak bisa dilanjutkan. Ya. Lantas bagaimana sikap Bupati Pati Sudewo menghadapi langkah pansus hak angket yang terus mengebut usulan pemakzulan dirinya? Itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya apa? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Jadi harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Sebelumnya, Sudewo juga mempertanyakan tuntutan yang menghujaninya. Karena menurutnya, ia telah memenuhi semua yang diminta masyarakat. Pajak yang naik itu diturunkan, malah ora tak turunkan, tak batalke wis tak penuhi. Terus apa meneh sing dijaluk? Sekolah sing 5 hari, kemudian juga sudah tak turuti, tak akomodir menjadi 6 hari. Sementara pansus hak angket telah mulai bergerak menelisik belasan dugaan pelanggaran dengan meminta keterangan beberapa pihak. Tim Pansus juga telah mengklarifikasi tentang kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB 250% yang diklaim Sudewo telah mendapat persetujuan kepala desa serta camat. Pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat bersetujui, bukan usulan mereka. Apakah Sudewo bisa dilengsarkan dengan sederet pelanggaran yang sudah ada di tangan legislatif? Mungkinkah ada nego-nego politik lagi di jajaran para dewan? Pembentukan pansus hak angket, Partai Gerindra sendiri juga sudah memberikan signal bahwa hak angket yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pati ini sudah on the track, dan hak angket sebetulnya kan memang satu tingkat lebih kuat dibanding hak interpelasi atau hak menyatakan pendapat, karena dengan hak angket ini pansus
punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan bupati yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan kewenangan pansus itu bukan saja bisa memanggil pejabat yang diduga terlibat, tetapi juga masyarakat umum yang dirugikan atas kebijakan tersebut. Jadi saya kira Partai Gerindra tidak akan melindungi Bupati Pati Sudewo meskipun pansos hak angket juga memerlukan waktu kurang lebih sekitar 2 bulan sejak dibentuk untuk menyelesaikan tugasnya. Proses politik yang ada di Pati tentu kita cermati dengan seksama. Apa yang sekarang bergulir di DPRD, Kemendagri melakukan proses pengawasan dan mengamati proses politik yang ada di sana. Ya. Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri. Tentu itu yang kemudian antara lain ya menyebabkan perubahan kebijakan di sana. Ya, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya. Nah, itu kan juga menjadi bagian dari proses komunikasi dan teguran dari Pak Menteri. Menang melalui pemilihan langsung dengan meraup 53% lebih suara dan mengalahkan 2 pasangan lainnya, rupanya tak membuat kursi Bupati Puat Sudewo kokoh. Ya, Partai Gerindra yang notabene sebagai partai asal Sudewo seperti tak ada ampun terhadap kadernya yang tak mengutamakan kepentingan rakyat. Sepenuhnya kan itu mekanisme kami serahkan juga kepada pemerintah Kabupaten Pati ya. Jadi kesepakatan untuk menjalankan hak angket, kemudian pansus, ya sepenuhnya kita hormati. Ini nggak ada hubungannya dengan kader Gerindra atau bukan. Kalau memang mekanismenya seperti itu ya kita ikuti. Kini Sudewo seakan tengah menunggu nasib. Apakah ia masih bisa menjadi pemimpin untuk warga Pati? Ataukah ia harus legowo melepas jabatan yang belum genap 6 bulan dan semestinya masih diamanatkan hingga tahun 2030 nanti?